malam. Eh, kita berjumpa lagi pada diskusi buku di acara Komunitas Temu Sejarah yang ke-27. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang buku Priangan, itu karya Andries de Wilde yang diterjemahkan oleh Kang Karguna. Sebelum ke diskusinya, saya akan membacakan dulu sedikit CV-nya. Mungkin mohon maaf Kang kalau ada salah membacakan CV-nya. Saya Gilda. Putus-putus, Pak Ongki. Masih putus-putus nggak Kang? Coba lagi. Tes, tes. Masih? Aman sih Kak, boleh dilanjut. Masih. Kalau saya putus-putus tidak? Enggak Kang, enggak. Aman-aman dikit kok. Aman Kak. Siap. Nah, untuk Kang Karguna Purnama Harja ini mungkin sekarang tinggal di Goa, Sulawesi Selatan. Untuk pekerjaannya ini seorang penulis, kemudian penerjemah, pengembara, dan pengajar privat bahasa Perancis. Dan untuk pendidikannya, beliau untuk S1-nya di UPI mengambil jurusan pendidikan bahasa Perancis. Dan beliau juga aktif pada organisasi pecinta alam, MAPAD Purpapala. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magisternya pada tahun 2020, mengambil studi arkeologi di FIB Universitas Indonesia. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya juga, beliau ini pernah bekerja sebagai staf bahasa Prancis di IFI di cabang Surabaya dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian pernah juga dikirim ke Besancon Prancis untuk mengikuti pelatihan bahasa Prancis dan pendalaman linguistik. Kemudian beliau juga pernah mengajar bahasa Prancis di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2016-2017. Kemudian beliau juga pernah mengajar dosen Win STS Jambi yang akan melanjutkan S3-nya ke Prancis. Dan mungkin teman-teman yang nantinya ingin bertanya bisa memberikan pertanyaannya ketika diskusi berjalan melalui komentar, nanti di akhir akan dibacakan. Kemudian bisa juga ketika sudah selesai Kang Karguna memberikan materi, teman-teman juga bisa menggunakan resen untuk saling berkomunikasi. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Kang Karguna untuk memberikan penjelasannya pematerinya tentang buku Priangan ini. Silakan Kang. Bisa langsung ini aja Kang, Tadi menjelaskan. agak lancar, terus putus-putus lagi. Ya, Tidak ini terdengar. Kang Garguna langsung aja memberikan materinya Kang. Oh, siap, boleh. Ya. Terima kasih kepada Temu Sejarah ya, sama Teh Dewi, sama Kang Oki, dan sahabat-sahabat semuanya yang tengah eh, menghadapi layar handphone atau layar laptopnya masing-masing, walaupun hanya bisa menatap layar handphone, tapi bisa saling menangkap citra ya. Jadi semoga kita semua saling mencintai dan menyayangi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan sedikit bercerita ya, sharing saja, mungkin bukan materi ya. Kalau materi mah kesannya saya jadi guru sejarah, saya bukan guru sejarah gitu ya. Sharing aja ini mah ya. Nah, ini buku yang telah saya terjemahkan ini, kemudian saya terjemahkan menjadi judulnya singkatnya Priangan. Tapi kalau judul aslinya kalau diterjemahkan kurang lebih ya Priangan yang terletak di Pulau Jawa gitu deh. Tapi ya Priangan mana lagi yang terletak di Pulau Jawa, ya udah Priangan aja jadi gitu ya. Nah, eh, buku ini ditulis oleh Andries de Wilde ya, tokoh eh, penjajah kolonial yang dia hidupnya di 3 zaman atau mungkin 4 zaman ya.
zaman VOC, kemudian dari zaman VOC itu zaman ke era Daendels, kemudian setelah Daendels masuk ke Raffles, kemudian setelah Raffles masuk ke era kolonial Belanda yang baru, kerajaan Belanda. Setelah lepas dari cengkeraman Perancis. Nah, 4 zaman ya kayaknya ya hidupnya. Kemudian nah, kenapa saya tiba-tiba bukan tiba-tiba, kenapa saya ingin menerjemahkan buku itu? Saya penasaran aja gitu ya. Saya mengenal tentang penulis ini dari bukunya Pak Haryoto Kunto ya. Wajah Bandung Tempo Dulu. Nah, di sana saya membaca itu kalau tidak salah waktu zaman SMA, ini zaman Krismon gitu. Buku peninggalan kakek saya kemudian dipinjam dan hilang. Nah, ini di sana Haryoto Kunto menyebutkan bahwa Andries de Wilde itu di awal abad 19 itu memiliki tanah yang luas sekali gitu ya. Tanahnya itu yang membentang dari Cimahi hingga Cibesi di kakinya Gunung Manglayang. Saya penasaran dong, kemudian saya penasaran gitu, semakin penasaran. Nah, kemudian ini luas sekali ini tanah yang dia miliki gitu ya, panjangnya aja begitu. Cuman saya masih belum terbayang ke atasnya, misalkan itu kan terbentang dari barat ke timur. Nah, ke atasnya itu ke utara ke utara itu sampai mana dan ke selatannya sampai mana, saya masih belum kebayang gitu kan. Nah, kemudian pada saat saya saya menanti-nanti buku itu diterjemahkan, terus setelah SMA, kuliah segala macam tidak kunjung ada terjemahannya gitu ya. Padahal mungkin seru gitu kalau diterjemahkan. Kemudian pada saat saya bekerja di Surabaya, nah saat itu ada acara bedah buku Pak Peter Carey ya, buku yang tentu kalau tidak salah bukunya itu judulnya itu Takdir. Kalau tidak salah ya Takdir. Covernya itu warna coklat, ada gambar Pangeran Diponegoro. Nah, acara bedah bukunya itu di perpustakaan C20 di Surabaya. Karena alamatnya itu kalau tidak salah ada di Jalan Cipto nomor 20. Nah, di sana Pak Peter Carey mengungkapkan alasan mengapa dia meneliti Diponegoro dan meneliti tentang Babad Diponegoro. Sebab dia ingin melihat apa dampak dari revolusi industri dan revolusi Prancis yang terjadinya pada awal pada abad ke-18 gitu ya, di pertengahan abad 18 sampai menjelang akhir abad ke-18 itu revolusi industri dan revolusi Prancis berkecamuk. Nah, apa dampaknya? Ternyata dampaknya sangat membuat apa dampaknya di Asia Tenggara, khususnya di Pulau Jawa. Ternyata dampak itu sangat bergejolak gitu ya, sangat mengubah segala tatanan. Jadi ada tatanan baru gitu ya. Nah, dari sana sehingga akhirnya menimbulkan perang Jawa, perang Diponegoro gitu ya. Nah, yang terjadi pada awal abad ke-19. Nah, itu menurut Pak Peter Carey itu adalah efek domino dari revolusi industri dan revolusi Prancis yang imbasnya itu mengubah tatanan masyarakat di Nusantara, khususnya Pulau Jawa ya, secara drastis gitu ya. Kalau di Eropa itu untuk bisa memunculkan revolusi industri dan revolusi Prancis
menurut Pak Peter Carey itu kurang lebih 100 tahun gitu. Tapi ketika efek dominonya di Pulau Jawa hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, 4 sampai 5 tahun. Nah, dari sana saya mulai penasaran. Andries de Wilde hidup di awal abad 19 tapi di Priangan gitu ya. Pak Peter Carey meneliti di Pulau Jawa tapi bukan Priangan, dan imbasnya itu ada di Penogoro. Nah, sebetulnya pada saat itu gitu ya, pada saat era-era awal abad 19, dampak revolusi industri dan revolusi Prancis di Priangan itu seperti apa? Bagaimana wajah Priangan gitu yang saya pertanyakan, bagaimana wajah Priangan gitu kan. Nah, adalah kembalilah ke buku Andries de Wilde ya. Oh, kayaknya jawabannya ada di sini, bagaimana wajah Priangan pada saat yang sejaman di awal abad 19 dengan dengan adanya efek domino dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, saya terjemahkan lah gitu ya. Pas waktu itu saya ikut kuliah arkeologi, ada analisis sumber tertulis arkeologi, ada mata kuliahnya bahasa Belanda praktis gitu ya. Ya udah, saya belajar bahasa Belanda sambil menerjemahkan seperti halnya Pak Peter Carey. Pak Peter Carey juga sama, ketika dia belajar bahasa Belanda sambil menerjemahkan sehalaman. Saya meniru dia. Nah, lama sekali gitu ya, dan bagaimana saya menerjemahkan, yang saya butuhkan itu adalah ada tiga hal. Itu saya membutuhkan keinginan yang kuat gitu ya, karena itu buku gitu ya, bahasa Belanda abad 19 gitu, dan kemudian saya membutuhkan teknik. Nah, kebetulan waktu saya kuliah di jurusan bahasa Prancis, saya mendapatkan mata kuliah terjemahan atau traduction, jadi saya punya teknik-tekniknya. Dan yang ketiga, saya membutuhkan alat untuk menerjemahkan, yang tentunya alat yang paling utama itu kamus. Kemudian yang paling kamus digital yang paling sederhana itu Google Translate. Kemudian ada lagi yang software atau aplikasi yang berbayar, ada SDL Trados atau MemoQ gitu ya, yaitu berbayar. Tapi saya tidak menggunakan yang berbayar, saya menggunakan yang online, yang gratisan. Ada aplikasinya tuh online, namanya itu Medcat. Nah, saingannya itu SmartCat, ya saya pakainya Medcat untuk menerjemahkan itu. Kemudian dari segi teknik ya, teknik menerjemahkan itu ada 3 teknik ya. Yang pertama teknik menerjemahkan kata per kata gitu ya. Kemudian ketika kata per kata tidak bisa, ya kita lihat tata bahasanya seperti apa. Misalkan ada misalkan di dalam bahasa Inggris ya, misalkan red car, kalau diterjemahkan kata per kata kan jadi merah mobil gitu ya, maka itu yang harus diperiksa tata bahasanya jadi mobil merah gitu ya. Kemudian teknik yang ketiga itu teknik bagaimana cara menerjemahkan ungkapan atau peribahasa. Misalkan ada ungkapan how are you, ketika diterjemahkan kata per kata menjadi bagaimana adalah kamu, berarti ini ungkapan, jadi ini harus dicari padanan katanya seperti apa. Itu dari teknik, dari apa yang saya lakukan gitu ya. Saya harus punya keinginan, teknik, dan alat untuk menerjemahkan itu. Kemudian setelah diterjemahkan, lalu apa yang saya dapat gitu ya. Jadi bagaimana wajah Priangan yang direkam oleh bagaimana wajah Priangan abad ke-19 yang direkam oleh Andries de Wilde itu. Awalnya saya tertarik dengan tokohnya, tapi setelah melihat setelah mengikuti bedah bukunya Pak Peter Carey, jadi saya lebih tertarik ke bagaimana wajah Priangannya gitu ya. Nah, jadi
saya menemukan hal yang sangat menarik gitu ya. Biasanya seseorang itu ingin selalu ya di hati kecilnya itu ingin selalu berjalan di atas kebenaran. Gitu ya. Nah ini Belanda datang ke sini gitu ya. Ya orang-orang Eropa datang ke sini, mereka menjajah. Kan kalau menjajah itu kan berada di dalam kesalahan. Nah sementara hati kecilnya ingin berada dalam kebenaran. Otomatis yang akan dilakukan pasti melakukan pembenaran. Nah saya yang ingin saya tahu pembenaran seperti apa gitu, yang mereka lakukan. Yang sangat menarik ini saya mendapatkannya bukan hanya dari buku Andries de Wilde tapi dari dua buku yang lainnya yang dikeluarkan abad 19, buku buku yang lainnya itu yang pertama itu buku karya Destuah ya, dia ajudannya Jenderal de Kock yang musuhnya bebuyutannya Diponegoro. Dia membuat buku judulnya Memoir sur la guerre de l'île de Java. Kalau diterjemahkan itu laporan tentang perang Jawa dari 1825 sampai 1830. Itu buku yang lainnya yang saya menemukan hal yang menarik itu selain buku Priangan ini. Kemudian buku yang ketiga adalah buku sketsa kehidupan K.F. Holle. Nah, dari ketiga buku ini, buku Priangan, buku Destuah, dan buku K.F. Holle ini yang dikarang sama, kalau nggak salah, namanya itu Jansen yang ngarang ya. Benang merahnya atau dalih yang mereka, atau dalih atau pembenaran yang mereka lakukan itu sama. Gitu. Jadi begini, jadi benih dalihnya itu, karena orang Jawa itu, kebutuhannya sangat sedikit, tapi dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dan tidak dimanfaatkan, maka kami orang Eropa yang sangat membutuhkan sumber daya boleh datang ke sini dan memanfaatkan dan mengeksploitasi hasil buminya. Itu gitu ya. Itu dalih atau pembenaran orang-orang Eropa datang ke sini. Dan orang-orang Eropa tidak hanya datang ke sini, datang juga ke kalau yang dari Prancis itu datang ke ke Aljazair, Maroko gitu ya segala macam untuk membuat koloni juga. Tapi yang yang jackpot ya yang datang ke Indonesia ke sini ke Nusantara gitu ya. Nah, dari sana kemudian itu dalih pembenarannya. Kemudian sebetulnya wajah Priangan yang yang direkam oleh Andries de Wilde seperti apa gitu ya. Yang pertama saya melihat wajah Priangan dari di multi aspek gitu yang saya dapatkan. Yang pertama saya dapatkan itu wajah Priangan dari segi bentangan alamnya. Nah, saya sedih gitu, saya terharu gitu. Terharunya bukan terharu bahagia tapi terharu sedih gitu. Kalau bahasa Sunda itu ngahlas tuh ya sedih gitu melihat masa lalu. Bagaimana kok bisa sampai seperti ini gitu kan. Pada saat saya melewati misalkan kalau dari tol gitu, kalau misalkan dari Bekasi gitu ya, misalkan dari Pondok Gede kemudian naik tol gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akan masuk ke tol MBZ gitu ya dari arah barat menuju ke timur. Ketika kita melihat tol MBZ, maka ketika kita melihat kanan dan kiri kita, ke kanan kita akan kabut asap semua gitu ya. Ke kiri kita juga sama. Nah, yang saya bayangkan saya bandingkan dengan buku Priangan ini betapa jauh berbeda sama sekali gitu ya. Kita di sana tidak ada polusi, jadi gunung-gunung itu dapat terlihat dari jauh dan tidak heran ketika dulu Bujang Gamanik misalkan dia bisa melakukan
apa namanya, navigasi darat gitu, karena gunung-gunungnya jelas terlihat gitu ya. Jadi tidak membutuhkan apa namanya, kalaupun tidak ada peta tidak apa-apa, yang penting apa nama gunung itu nama gunung segala macam. Nah sekarang melihat polusi ya, jadi saya sangat sedih sekali, dan di buku ini Priangan digambarkan sangat elok, sangat indah gitu ya. Bahkan kalau dilihat dari segi sawahnya gitu ya, sawah, kemudian perkebunan kopi, apa namanya ya, yang ada di kaki-kaki gunung. Kalau misalkan apa yang kita melewati Jalan Raya Pos, Andries de Wilde bilang seperti amfiteater raksasa. Wis, itu dahsyat sekali. Kemudian itu wajah bentangan alam ya, dan apa namanya, dan saya ketika melihat Bandung sekarang dan Priangan dan segala macamnya gitu merumet gitu kan, banyak apa namanya, banyak polusinya. Kemudian dari kekayaan alam, di sini Andries de Wilde mencatat banyak ya, dari mulai kayu-kayuan, dari mulai apa namanya, pisang, kemudian bambu. Dia mencatat, bahkan dia bilang ada 26 apa namanya, spesies bambu, dan 207 spesies kayu yang ada di Priangan ini. Kemudian dia apa namanya, menyebutkan juga manfaat pohon kawung, dan juga manfaat seperti daun sirih gitu ya. Nah, ada cerita menarik ya, yang bisa dibaca tentang manfaat daun sirih ini yang ada di buku tersebut, yang ternyata kan Andries de Wilde itu dokter bedah gitu ya, dan ternyata apa namanya, daun sirih ini dapat mengobati sampai tuntas. Misalkan saya terpotong lengan gitu, bilang ya. Nah, si lengan ini bisa langsung bisa sembuh dengan cepat gitu. Dengan apa namanya, ditempeli daun sirih yang telah dicelupkan oleh air. Tapi harus terus diganti. Untuk kekayaan alam. Kemudian kekayaan yang tidak dapat diperbarui seperti emas segala macam. Nah, konon Andries de Wilde itu apa namanya, ini bagi para yang mau nambang emas nih. Saya kasih tahu, Andries de Wilde itu pernah ke Nusa Kambangan, dan di Nusa Kambangan dia menemukan satu bongkah emas, bukan biji lagi tapi bongkahan emas. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, terus itu dari segi apa namanya, wajah Priangan, dari segi kekayaan alam, hasil bumi gitu ya. Kemudian dari wajah Priangan dari segi penduduknya seperti tadi gitu ya. Orang-orang Priangan ini ya, dan termasuk orang Jawa pada umumnya gitu kan, atau orang di Nusantara gitu kan, dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah, tapi kebutuhannya sangat sedikit. Bahkan Andries de Wilde memotret kehidupan sehari-hari, contoh sketsa kehidupan sehari-hari orang Priangan seperti apa, makannya seperti apa, hanya nasi dan garam, dan juga rerumputan liar katanya. Mungkin kalau kita itu ngunder gitu ya. Dan juga banyak sumber daya, terus ada yang aneh, ada fenomena yang aneh. Kekayaan itu sama orang Priangan itu bukan dianggap sebagai anugerah, tapi justru dianggap sebagai kutukan. Mengapa? Karena ada sistem untuk kerja bakti. Jadi kalau misalkan ada proyek menanam atau perkebunan apa segala macam, para bupati, pembesar itu, para menak gitu ya, mereka mewajibkan penduduk
ini untuk kerja bakti. Nah, kerja bakti ini tentu tidak diupah gitu ya. Nah, ketika ada orang yang tidak melakukan, maka akan disita. Misalkan saya punya punya kerbau, terus punya sawah, terus punya dari sawah menghasilkan beras. Terus ada kegiatan kerja bakti, kemudian saya tidak ikut. Nah, saya akan disita, akan diambil hasil hasil harta saya, kekayaan saya. Nah, harta kekayaan yang diambil itu oleh tukang 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 apa istilahnya tuh ya, oleh orang yang centeng-centeng yang disuruh. Nah, hasil rampasan dari hasil rampasan kekayaan dari penduduk Priangan itu gitu ya, oleh centeng-centeng itu disebutnya tajir. Jadi kalau sekarang ada tajir melintir, berarti itu tajir itu istilah awalnya itu istilah dari harta rampasan gitu ya. Sehingga yang merampas itu kaya. Tajir, berarti sudah merampas dari para pribumi yang tidak yang tidak kerja bakti. Nah, terus saya melihat-lihat, ternyata pada saat itu kemudian Andries de Weide itu bilang harga tanah itu lebih murah daripada harga budak. Oh iya, saya pada saat itu memang masih perbudakan masih belum dihapus gitu ya. Nah, di Priangan kenapa tidak terjadi gejolak seperti seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta dan segala macamnya gitu ya. Karena di sini kurang penduduknya itu kurang. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang hilang gitu ya, ilmu-ilmu yang hilang. Yang pertama itu yang saya ingat gitu ya, para pribumi Priangan ini sangat ahli dan pengetahuannya luar biasa tentang sungai. Bahkan kalau ada orang Belanda yang ingin survei, pribumi ini sangat tahu ini sungai apa, ini uratnya kemana, ini mata air, ini apakah sungai utama atau hanya sungai anak sungai gitu kan, sumber airnya dari mana, jalurnya kemana saja, sangat hafal gitu. Dan mungkin itu perlu dipelajari. Kemudian ada juga ilmu tukang bangunan. Di sini Andries de Weide mencatat ada satu alat yang orang pribumi miliki dan gunakan untuk membuat sebuah bangunan, dan nampaknya itu adalah namanya dan Andries de Weide bilang itu adalah waterpass tradisional milik orang Priangan. Nah, waterpass ini tidak kalah akurasinya dengan waterpass yang modern saat itu. Nah, ternyata waterpass itu sangat unik gitu, dibikinnya itu dari bambu. Kemudian bambu itu dari stick bambu mungkin 30 cm, tapi harus yang lurus. Kemudian di tengah-tengahnya itu dilubangi. Nah, kemudian dimasukkan tali kanan dan kiri. Nah, kemudian dari lubang itu dimasukin air. Ketika air mengalir dari kedua sisi, dari kedua lubang bambu itu, maka itu lurus. Tapi ketika mengalir ke salah satunya, maka itu miring gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf kalau tidak maksimal gitu ya. Saya baru pulang dari bekerja, jadi tidak maksimal. Mohon maaf kalau tidak maksimal. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada siapa namanya? Kang Pak Ongki, Kang. Ongki ya, Pak Ongki ya. Ya. Terima kasih Kang Karguna sudah sharing-sharing bagaimana
menyusun menerjemahkan buku karya Anders de Wilde ini dengan berbagai kesulitan dan kesusahan, tapi akhirnya bisa menyelesaikan dan menerbitkan bukunya ya, lewat penerbit Pustaka Jaya. Mungkin dari teman-teman jika ini ingin ditanyakan bisa melalui resen juga nanti open mic dan juga bisa lewat kolom komentar. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih Kang Karguna dari Kasiska. Apakah fenomena tajir melintir ini tersebut tergolong cikal bakal pungutan pajak oleh pemerintah kepada warga negaranya, Kang? Bisa diulangi? Nah, apakah Siapa yang bertanya? eh, tesis Kak nih, apakah Oh iya, fenomena iya. tajir melintir tersebut tergolong cikal bakal pungutan pajak oleh pemerintah kepada warga negaranya, Kang? Istilah tajir melintir, cikal Iya, bakal. Saya itu tidak tahu ya. Itu apa namanya, itu kan membutuhkan, itu bisa dijadikan pertanyaan penelitian itu, dan risetnya itu pasti sangat panjang. Saya tidak tahu untuk itu. Apakah jadi cikal bakal, saya tidak tahu. Tapi kalau istilah tajir, kalau misalkan saya bisa menjawab bagaimana sejarah apa namanya, secara etimologis tajir itu apa gitu ya. Kalau sekarang kan kaya, pada saat abad 19 itu ternyata artinya bukan kaya, tapi sebagai harta rampasan dari orang-orang yang tidak ikutan kerja bakti gitu. Dan itu kalau di dalam ilmu linguistik itu masuk ke dalam ini apa namanya, fenomena dekonstruksi, yaitu bahwa kata dan makna itu pasti selalu berubah, tidak ada yang apa namanya, tidak stabil seperti itu. Tapi kalau misalkan apakah ini cikal bakal, saya kurang tahu ya, bukan saya kurang tahu, saya tidak tahu gitu kan, karena itu harus meneliti sebelumnya seperti apa, apakah tidak ada istilah apa pungutan oleh pemerintah ini. Kalau misalkan ada berarti bukan cikal bakal, seperti itu. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. terima kasih Kang Karguna. Apakah Mbak Siska ingin ada yang tanyakan lagi tentang kata tajir melintir ini, mungkin dari bahasa linguistiknya atau apa? Atau sudah cukup? Mungkin lanjut dulu ya ke pertanyaan yang resen dulu ke Kang Edi Koben. Dipersilakan. Ya silakan Bapak Edi Oh, Koben. oke, Kangen. terima kasih. Ya, motivasi saya ikutan Zoom ini bukan ikutan diskusinya, ya ingin lihat aja perkembangan wajah terkininya seperti apa. Ini Inilah wajah saya yang sekarang. ini Kang Ongki namanya Michelle nih, kalau waktu saya nongkrong di Mapat Purpala dulu tahun 2000-an. Jadi sekitar udah 20 tahunan kita nggak ketemu gitu. Tahu-tahu ketemunya di sini. Oke, Michelle, ingin ditanyakan nih, tadi saya terkejut bahwasanya Andres de Wilde itu punya tanah terbentang dari Cimahi sampai ke mana tadi, ke Cibiru ke mana? Ya itu ya, Cibesi, pokoknya kaki-kaki Gunung gila ya. Manglayang. Dan saya sudah saya konfirmasi, saya dapat petanya gitu di arsip apa, Alright. arsip nasional Belanda. Oke, itu pertama saya terkejut dengan itu, betapa luasnya wilayah kekuasaan si Pak Andres ini kan, dari Cimahi sampai ke Gunung Manglayang itu. Mungkin kampung kita ya, Sangkuriang, Anggaraja, Citerep itu termasuk tanahnya si Pak Andres itu dulunya ya. Dan kebayang Eh, wilayah itu mungkin masih berupa hutan belantara kali ya. Oke, yang ingin saya tarosin, yang ingin saya tanyakan adalah, lep-lepan. ya nggak apa-apa tuh. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah proses penerjemahan memakan waktu berapa lama proses penerjemahan buku Andres de Wilde itu ke dalam bahasa Indonesia ini. Saya membayangkan kesulitannya dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena saya pun pernah menerjemahkan satu karya
3 karya sastra kalau nggak salah. Cerpennya Franz Kafka itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda tuh sulitnya minta ampun. Apalagi ini dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ya berapa lama itu kira-kira proses penerjemahannya? Yang kedua saya ingin nanya ini apa? Lupa lagi tadi itu. Ya pokoknya Pak Andres de Wilde. Nah ini kan terkait dengan kultur ya, kultur orang Sunda. Tadi katanya Pak Andres de Wilde sangat mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang Jawa Barat ya, orang Priangan ini. Apakah beliau menguasai juga bahasa Sunda misalnya seperti Tuan Hole atau tidak gitu. Bagaimana hubungan dia dengan masyarakat penduduk asli orang Sunda, apakah seperti halnya orang-orang Sunda, orang-orang Priangan menganggap Bapak terhadap KF Hole, nah terhadap Pak Andres ini gimana nih? Oke, itu aja 2 pertanyaan lah. Bisa banyak thing. Thank you very much, Kak Michelle. Jadi apa? Oh, silahkan ke Pak Ongki dulu. Jadi Ya, terima ngomong-ngomong kasih kepada Kang Edi Koben sudah bertanya kepada Kang Karguna tentang bagaimana kesulitannya menerjemahkan dan bagaimana Pak Andes ini dalam struktur sosial masyarakat Sunda gitu, tentang bahasa-bahasa Sundanya apakah bisa bahasa Sunda atau tidak gitu. Silakan Kang. untuk berapa lamanya? Lama. Kalau tidak salah sekitar 2 tahunan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita apa namanya kan sekarang itu saya menerjemahkannya bukan dari buku fisiknya ya, tapi sudah berbentuk digital gitu ya. Nah, kita bisa apa namanya copy paste gitu, copy paste di apa namanya di Word. Nah, tapi jangan 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 apa nah jangan langsung setelah copy paste kita harus merapihkan dulu. Nah, inilah yang membuat lama itu ya awalnya tuh, yang membuat salah satu yang membuat lama itu merapihkan dari copas, kemudian dimasukkan ke apa Word, kemudian dirapihkan dulu karena kadang-kadang huruf O suka terbaca sama OCR-nya itu C gitu. Huruf E juga terbacanya seperti C gitu. Seperti itu. Banyak yang apa namanya banyak yang kadang H terbacanya N. Jadi kita harus merapihkan dulu. Setelah rapi, kemudian kita harus apa namanya benar-benar mensegmentasikan si paragraf dari naskah sumber, dari bahasa sumber ke bahasa sasarannya itu harus benar-benar sama paragrafnya. Jadi kita bisa melacak. Nah, dari sana setelah rapi di apa namanya di Word itu setelah kita rapihkan semuanya, kita copas per halaman gitu ya. Dari halaman ke halaman kita copas. Nah, kemudian setelah rapi, kalau saya sendiri ya, saya menguploadnya langsung ke Medcat. Nah, dari sana dari Medcat itu dia langsung membuat segmen sendiri, bisa per kalimat, kadang per 2 kalimat. Nah, dari sana dia menghitung ada berapa kata gitu ya, ada berapa kata, kemudian ada estimasi waktu gitu ya. Ya kadang-kadang estimasi waktu Anda misalkan saya menerjemahkan selama 30 menit. Oh, ternyata saya menerjemahkan 30 menit ini bisa sampai berapa kata. Dia merata-ratakan sendiri, langsung dia mengestimasikan perkiraan saya selesai berapa pekan atau berapa minggu. Tapi tentu apa namanya itu sesuai dengan kecepatan kita kemudian seperti itu. Lama kurang lebih 2 tahunan. Terus kalau menerjemahkan mungkin harus dari naskah yang aslinya gitu ya. Jangan dari bahasa mana, kemudian ke bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa kita. Suka ada yang hilang, kecuali kalau misalkan yang aksaranya yang agak-agak susah gitu ya, aksara Rusia dan segala macam, saya nggak bisa gitu. Itu bisa gitu dari bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan yang masih bisa aksara Latin gitu ya, terjemahkan dari bahasa aslinya gitu langsung gitu.
biar kita belajar juga gitu ya. Belajar yang pertama mengoleksi kosakata, karena ketika dari halaman ke halaman itu kadang-kadang suka banyak kata-kata yang sama yang keluar, dan itu akan terpatri dalam ingatan kita. Oh, ini artinya ini, gitu. Seperti itu. Itu mungkin ya. Apa lagi yang ditanyakan tadi Ini tentang? apa sih Oh ya, yang itu? kalau justru apa yang dilakukan oleh KF Hole itu, dan termasuk para para pegawai perkebunan itu atas saran dari Andries de Wilde. Di dalam buku itu Andries de Wilde memberikan saran-saran bagi anak-anak muda yang ingin bekerja di di Hindia. Maka yang harus dipelajari itu segala macamnya ya, budaya kehidupan sehari-hari. Ya pasti kalau belajar budaya kan pasti belajar bahasanya, kita harus bisa bahasanya, dan juga bisa aksaranya, dan bisa belajar sejarahnya. Nah, itu akan memudahkan seorang seorang Eropa untuk dapat diterima oleh pribumi seperti itu. Karena ini mah ya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, gitu. Seperti itu. Dan Andries de Wilde bisa bahasa Sunda. Dia membuat kamus trilingual ya, kamus bahasa Belanda, Melayu, dan Sunda. Yang sebelumnya itu oleh Raffles, bahasa Sunda itu tidak dianggap sebagai bahasa tersendiri, tapi sebagai dialek bahasa Jawa. Jadi itulah. Jadi secara sistematis Andries de Wilde di buku itu, saya lupa gitu, pokoknya secara sistematis memberikan saran-saran agar berhasil gitu kan di tanah koloni. Bagaimana membawa diri seperti itu. Ya mungkin itu saja. Ada yang lain? Kalau misalkan ada Sudah yang Kang? menambahkan. Apakah sudah cukup Pak Kang Edi Koben? Oke, untuk sementara ini cukup dulu. Namun saya nanti mungkin di belakang lah, saya mau minta nomor HP-nya ke Teh Tiwi aja. Dan ini kesempatan buat komunitas kami di Cimahi, komunitas Cimahi Heritage, ingin sekali mengundang si Bapak ini ke komunitas kami untuk ngobrolin ini gitu kan. Jadi saya diminta untuk melacak keberadaan si Bapak ini nih. Nah, ini ketemu di sini. Siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Oh iya, tadi tentang ini saya lupa satu lagi tadi, ingin mengomentari tentang luas tanah gitu ya. Nah, saya mendapatkan arsipnya, ternyata bentuk tanah Andries de Wilde itu mirip seperti segitiga atau trapesium lah, tapi ujung atasnya itu sedikit gitu ya. Nah, jadi batas timurnya itu, yang membatasinya itu adalah Sungai Cimahi. Kalau yang sekarang itu dikenal dengan Leuwi Goong. Nah, itu batas sebelah barat ya. Jadi Angaraja dan Legok itu tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk tanahnya Andries de Wilde. Jadi itu yang membatasinya itu adalah Sungai Cimahi kalau batas barat. Nah, batas timurnya itu di kaki gunung, kalau tidak salah kaki Gunung Mangalayang. Nah, batas selatannya ya Jalan Raya Pos, itulah batas selatannya. Batas utaranya itu adalah puncak Gunung Tangkuban Perahu dan puncak Gunung Burangrang. Nah, kurang lebih itu. Nah, itu yang membentuk peta wilayah tanah Andries de Wilde itu yang berbentuk segitiga tidak sempurna atau trapesium jadi-jadian, itu yang disebut sebagai ujung berung kaler. Nah, yang di bawah
yang di bawah Jalan Raya Pos itu yang disebut sebagai Ujung Berung Kidul. Jadi Ujung Berung itu dulu bukan yang sekarang sautet, tapi justru Bandung itulah sampai Lembang, sampai Bandung Utara dan Bandung Selatan itulah Ujung Berung gitu. Seperti itu. Itu awal abad 19 ya, berdasarkan peta peta Priangan yang membuatnya itu kalau nggak salah Letnan Beaches gitu ya. Dia adalah seorang perwira militer antar interregnum dari Dandos kemudian Raffles gitu kan. Dia dan juga seorang kartograf. Dia ditugaskan membuat peta Priangan gitu ya. Nah, peta Priangannya kemudian disalin oleh pelukis dari Kebun Botani Bogor, anak buahnya Renwat namanya Johannes Bick. Nah, sementara Beca sendiri kemudian mati gitu ya, terbunuh pada Perang Patimura. Mungkin itu Pak Koben tentang tentang luas tanah Andis Lewide gitu ya. Oh iya, dan sebetulnya itu bukan tanah milik sebetulnya, tapi kalau sekarang di IKN kan akan disewakan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah itu kalau nggak salah itu istilahnya tuh penyewaan tanah entop apa gitu Pak, ada istilahnya itu gitu ya. Nah itulah yang membuat penyewaan tanah yang sampai puluhan tahun ya sama aja dengan beli gitu ya, sampai puluhan tahun itu yang membuat, yang salah satunya yang membuat Diponegoro gitu ya memberontak gitu. Dan selain itu si yang nyewa tanah itu adalah rekan-rekannya sendiri gitu, nepotisme. Jadi Andries de Wede ini sangat dekat dengan Raffles, sangat dekat dengan para pembesar gitu ya, sangat dekat dengan bahkan kalau kita melihat ke arsip Belanda gitu ya, ada sekitar 560 halaman gitu ya, yang tulisan tangan, laporan perdagangan dan perkebunan kopi yang ditulis oleh Andries de Wede dan Nicolaus Engelhard. Nah, saya penasaran, tapi saya lagi belajar lagi belajar cara membaca aksara tulisan tangan, itunya agak susah gitu ya. Nah, Andries de Wede juga itu menyewa tanah, sebetulnya tanah, tapi disewakannya itu lama gitu ya. Nah ini kemudian setelah beres Perang Jawanya itu dievaluasi, jadi kemudian tanah itu semuanya dinasionalisasi dan jadi milik pemerintah seperti itu. Kecuali yang di Forsten London itu tanah Surakarta dan Yogyakarta, tanah para pangeran itu ya masih milik pangerannya, tapi disewakannya itu ya harus adil gitu kan, jangan ada monopoli dan jangan ada nepotisme gitu ya, seperti itu mungkin. Mohon maaf kalau tidak memuaskan Pak Koben. Ya, terima kasih Kang Karguna. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kolom chat, mungkin untuk Mr. Draw. Setelah ini nanti open mic ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Kang Ija Anil. Izin bertanya Kang, Akang bisa merekomendasiin buku-buku tentang Priangan yang lainnya Kang. Terus pengen tanya juga terkait buku Akang ini, ada penjelasan tentang birokrat pada zaman kolonial atau tidak Kang? Terima kasih Kak. Silakan bisa dijawab Kang Karguna. Untuk yang rekomendasi ya banyak sekarang itu bejubel gitu ya. Kalau pengen tahu referensi buku tentang Priangan, tinggal ke Google Book aja gitu ya. Kemudian tulis Priangan atau Preanger. Kemudian setting ininya. Kalau setting waktu terbit
sheet-nya. Di sana ada alat penelusuran kalau ke Google Book ya. Alat penelusuran, setting buku-buku terbitan tahun berapa yang kita inginkan. Apakah abad 21, apakah abad 20. Nah, kalau abad 20 pengennya tahun berapa? Misalkan tahun 40-an, bisa disetting tahun 40. Oh, saya inginnya abad 19 saja. Tinggal disetting abad 19. Itu keluar nanti semua buku-buku tentang priangan yang sudah didigitalisasi oleh Google dan biasanya gratisan, bisa di-download, diunduh, bisa bebas gitu. Seperti itu. Nah, Kang, yang Dari kedua ini, apakah di buku Kang ini ada penjelasan tentang birokrat pada zaman kolonial? Tentang birokratnya, birokrat mana dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan dari pembesar-pembesar kita, bupati dan reng-rengannya gitu ya. Karena kalau masyarakat biasa yang disebut cacah gitu kan, itu mungkin dianggap sebagai budak gitu ya. Dan bisa disuruh-suruh, jadi dan bisa dianggap sebagai milik para bupati yang menjadi raja kecil gitu. Seperti itu. Kalau paling nggak ada sih, kayaknya nggak ada perpecahan antar birokrat ya. Paling mungkin ini ketidaksukaan Andries de Wilde terhadap Bupati Cianjur mungkin, kalau nggak salah saya lupa ingat. Seperti itu. Apalagi ya, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya, terima kasih Kang. Apakah Kang Ijan ingin bertanya kembali atau sudah cukup? Mungkin untuk Kang Ijan kalau mencari tentang buku Preangan itu atau tentang Preangan Stelsel bisa di Delver juga ada. Dan untuk birokrat itu sudah banyak kok buku-buku sejarah yang membahas tentang birokrat di Priangan juga, itu karya Bu Nina. Itu sudah banyak untuk referensi sekarang. Dan lanjut untuk ke penanya selanjutnya ini dari Mr. Draw. Silahkan kepada Kang Mr. Draw membuka mic-nya untuk langsung bertanya. Oke, selamat malam. Selamat malam, kedengaran? Terdengar, Kang? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, Mas Karguna Purnama Haria. Ini sebenarnya bukunya udah saya baca ya, cuman mungkin lupa lagi. Cuman prinsipnya adalah bagi yang berminat mengenai priangan atau mungkin tentang tatar alam priangan ya, buku ini sangat menggambarkan sekali masa lalu yang sangat ini ya, mungkin sangat subur, sangat sunyi gitu kan. Pokoknya intinya ini seperti cerita aja, seperti cerita apa ya, orang bikin jurnal lah gitu ya. Hari ini ngapain aja, sampai dari pagi berangkat sampai dengan malam mereka nulis gitu kan. Seperti buku harian lah begitu. Nah, ini bukunya sangat bagus sekali. Saya kayaknya setelah meeting ini harus baca lagi. Karena saat saya baca itu betul-betul, wah ini tanah Priangan itu sangat-sangat subur, luas, orang-orangnya jujur, orang-orangnya sangat sederhana gitu ya. Tapi betul tadi yang dibilang, sumber daya alamnya itu sangat-sangat berlimpah gitu kan. Nah, ada satu hal nih yang mau saya tanyakan ke Kang Karguna. Satu adalah mengenai perilaku orang-orang zaman dulu ya yang tinggal di sini. Misalnya zaman dulu tuh bagaimana, zaman sekarang bagaimana, apa yang masih berlaku, umpamanya tahayul gitu kan. Tahayul itu bahkan istilahnya yang menuntun jalan si Pak Andries de Wilde itu, sampai dengan dia mau masuk atau ke gunung tertentu, mereka mundur gitu kan, silakan aja jalan sendiri, saking takutnya mengenai tahayul di gunung tersebut lah begitu, atau mungkin tempat tertentu. Nah itu kan dulu seperti itu, zaman sekarang pun pasti masih seperti itu. Nah, bisa diceritakan nggak sama Kang Karguna, apalagi ya yang dulu ada sekarang masih ada, atau yang dulu ada sekarang tidak ada, mengenai perilaku orang-orang pribuminya lah begitu. Itu satu.
Oh ya, silakan. Oke, keduanya mengenai ini eh, tentang halaman 181 ya. Saya pakai stabilo gitu kan ya. Ini maaf bukannya mau ini ya, mau rasis lah. Cuman memang ini adalah sesuatu hal yang memang terjadi. Khusus untuk orang Cina, mereka harus dilarang untuk masuk ke tanah priangan, katanya begitu tertulisnya. Sejauh mereka tidak dibutuhkan sebagai pengrajin. Jadi mereka boleh masuk asal punya kemampuan apa ya, kalau zaman sekarang mah punya kemampuan lah, bukan hanya eh, tukang arit lah gitu. Tapi kalau pengrajin itu mungkin bangunan atau mungkin apa ukiran mungkin ya. Dan kita harus mendorong masyarakat pribumi untuk berdagang dan membuat kerajinan gitu kan. Karena begitu orang Cina bersarang di suatu tempat, maka mereka akan mengambil manfaat yang sebenarnya dinikmati, yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat pribumi. Nah, bisa diceritakan nggak, Kang? Maksud saya, suasana saat itu, Priangan khususnya ya, di luar Priangan itu, apa yang terjadi di Batavia lah, atau di Bogor lah gitu, apa Buitenzorg ya. Sehingga sebaiknya jangan datang ke Priangan orang-orang Chinese gitu kan. Nah, apa yang terjadi di luaran sana sehingga melarang, dia tuh mereferensikan jangan ada orang Cina datang ke Priangan lah begitu. Apakah di Batavia menjadi kacau balau atau justru malah maju dengan adanya orang Cina atau bagaimana, itu nomor dua ya. Ketiganya saya cuma pengen sharing aja mengenai situasi alam pegunungan ya. Jadi si Mr. Andreas de Wilde itu lagi naik gunung gede katanya begitu. Lalu pada ketinggian tertinggi udah disediakan tempat di mana di tempat tersebut dia akan melaporkan ke Buitenzorg, ke Bogor begitu. Nah, mungkin dalam pikiran saya dia naik gunung, malam-malam dia akan bikin obor lah atau mungkin api unggun bahwa saya sudah ada di situ, mungkin dengan apa yang Morse kayak atau bagaimana. Bisa diceritakan nggak kan? Artinya saya di sini sangat takjub lah begitu ya. Mungkin situasi udara alam yang masih sangat murni ya, sehingga orang masih bisa berkomunikasi nih dari puncak gunung yang tinggi sampai ke Bogor gitu. Saya tidak tahu nih berapa puluh kilo nih dari Gunung Gede ke Bogor. Nah, di Bogor itu saya tidak tahu apakah udah ada Istana Bogor atau mau melaporkan apa sih ke Bogor itu. Mungkin Kang Karguna bisa cerita. Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Penasaran masalahnya. Makasih. Selamat malam. Ya, Ya, terima kasih Kang Firdaus. Silakan Kang Garguna bisa langsung menjawab pertanyaan. untuk yang pertanyaan pertama tadi apa, lupa lagi. Mengenai Boleh ini, diulang. apa misalnya tahayul zaman dulu Oh ada, ya, sekarang kan masih ada yang juga. tahayul ya. Yang dahulu umpamanya gotong royong, sekarang tidak ada Ya, umpamanya seperti itu. Nah, apa yang perilaku orang masyarakat zaman dulu yang sekarang ada atau tidak ada lagi gitu? ya, mungkin kalau dari sisi apa namanya, tahayul gitu ya, yang dulu ada sekarang tidak ada, atau yang dulu ada sekarang pun masih ada. Nah, saya kalau yang dulu ada sekarang tidak ada, saya nggak tahu ya. Di sini yang dulu ada terus sekarang tidak ada. Tapi kalau untuk yang apa, dulu ada sekarang masih ada, itu tentang ini apa, apa namanya, pengorbanan ini kepala kerbau gitu ya. Nah, di kalau tidak salah di buku Priangan itu ada apa namanya, pengorbanan kepala kerbau gitu ya. Kemudian saya catat juga kalau kalau apa, membaca berita-berita tentang Villa Isola gitu ya. Pada saat Villa Isola dibangun itu di bawah tangan, di apa, di yang sekarangnya itu ada pohon beringin, yang di bawahnya itu ada kepala kerbau, sebab ada upacara juga, upacara kerbau. Terus kemudian kalau dan sekarang masih ada, kalau tidak salah di apa, daerah eh, sekitar Sang Sang di daerah Sanghyang Kenit, di apa,
Sungai Citarum itu katanya masih ada. Mungkin itu Kang. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu terkait tentang apa namanya, orang Cina ya. Ya kalaupun rasis atau seperti apa, saya mohon maaf gitu ya. Tapi ya bukan saya yang mengatakan, tapi Andri sudah begitu itu, dan itu era di masa lalu ya Pak, awal abad 19. Kemudian kalau kalau misalkan tentang kita melihat tentang apa namanya, tentang orang Tionghoa gitu ya, pada saat itu justru kita harus melihatnya itu ke ini, ke apa, ke perang di Ponorogo. Nah, di sana masyarakat pribumi eh, sangat membenci orang Eropa dan juga orang Tionghoa. Makanya apa namanya, banyak yang dibantai. Nah, ketika orang Tionghoa datang ke Priangan, maka yang Andries de Wilde ini apa mungkin takut terjadi gejolak gitu, karena orang Tionghoa kan terkenal dengan etos kerjanya dan bisnisnya gitu ya, sementara orang pribumi lugu gitu ya, dan tidak mengenal bisnis karena mungkin dan merasa cukup dengan hanya makan nasi dan garam. Kemudian mungkin juga ada hubungannya dengan imbas dari perang candu, mungkin dari imbas dari revolusi industri, revolusi Perancis, kemudian perang candu, kemudian setelah perang candu masuk ke sini ke Nusantara, perang di Ponorogo, kemudian setelah perang di Ponorogo ada di Sumatera perang Imam Bonjol gitu ya, kemudian ada masuk ke apa namanya, ke Bone, ada perang Bone. Jadi awal abad 19 itu hampir rata perangnya gitu ya, karena imbas dari efek domino dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, kalau merefleksikan sekarang, nah kemarin kan ada revolusi industri 4.0 gitu ya, revolusi industri 4.0, kemudian ada sewa tanah yang hingga puluhan tahun ya sama aja beli gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah akan terjadi huru hara gitu. Kalau dulu kan jelas ininya apa musuhnya gitu ya, penjajah. Kalau sekarang kan tidak jelas musuhnya, seperti itu. Kemudian mungkin itu, maaf kalau tidak memuaskan ya Pak ya. Terus yang ketiga itu yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang ketiga itu tentang apa ya? Yang Gunung Gede Oh, ke Bogor. ke Bogor ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya, saya sangat sedih ketika melewat jalan tol MBZ gitu ya. Gunung Gede dan gunung segala macamnya gitu tidak dapat dilihat, yang dilihat hanya abu-abu gitu ya, abu-abu kelabu. Nah, mungkin pada saat itu sangat sangat tidak ada polusi sama sekali gitu. Jadi dari kejauhan orang bisa tahu gitu, kalau misalkan ada seorang yang sudah di puncak gunung, orang bisa tahu uh, bahwa oh si Anu sudah sampai. Mungkin itu mungkin Pak. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Iya, iya, iya. Oke, makasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sudah cukup Kang Mr. Draw. Sudah cukup, makasih ya. Ya, terima kasih Kang Mr. Draw. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar. Ini dari Kang Aka Bimanyu. Pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan hilang pengetahuan tentang sungai tadi? Apa sesaat sesaat yang disengaja seperti pengetahuan dan kepiawaian kelautan banyak banyak masanya Nusantara lain yang menggeser budaya maritim menjadi agraris. Seperti itu, Kang.
apa penyebab hilangnya pengetahuan ya? Iya, tentang sungai tadi. Dan kemudian Oh iya. kayak gitu. Itu saja. Oh iya. Hilang pengetahuan banyak sebetulnya, yang pengetahuan yang hilang itu kalau misalkan kita merunut ke belakang ya. Kalau misalkan kita melihat Bujangga Banik gitu ya, melihat naskah Bujangga Banik, betapa banyak pengetahuan kita tentang toponimi yang hilang itu, dan toponimi itu banyak yang hilang karena seiring bergantinya yang berkuasa, maka toponimi akan diganti pula gitu, seperti itu. Yang menyebabkannya banyak ya, tentu kalau kalau kita melihat ini apa namanya, teori jaringan aktor gitu ya, maka aktor-aktor itu akan bergerak menurut wacana kekuasaan. Ketika wacana kekuasaannya A, misalkan wacana kekuasaannya hilangkan ilmu pengetahuan rakyat kecil, hilangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh rakyat priangan. Ketika wacana kekuasaannya berbunyi seperti itu, maka seluruh aktor akan bergerak dengan wacana itu, dan itu akan bergerak multi aspek gitu. Baik dari budayanya, dan baik dari lingkungan fisiknya dan non fisik, seperti itu. Contoh misalkan adanya politik etis ya. Politik etis kan katanya kita sudah mendapatkan kekayaan banyak nih. Nah, kita harus berbalas budi juga kepada tanah jajahan, dan kita harus mendidik, memberikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada rakyat di tanah jajahan. Nah, otomatis ketika ada politik etis, kemudian di sana pendidikan masuk, maka aksara-aksara yang diajarkan adalah aksara Latin, bukan lagi aksara cecerakan, bukan lagi aksara Arab pegon atau aksara Arab Sunda gitu dulu gitu. Dan bukan lagi itu. Jadi menggunakan aksara Latin. Ketika rakyatnya sudah menggunakan aksara Latin, ingin melihat lagi, dan udah beberapa generasi ingin melihat lagi ke belakang, ke naskah-naskah yang dulu pernah dibuat oleh leluhurnya, tidak bisa karena sudah jadi buta huruf. Buta huruf punya dirinya sendiri. Mungkin itu ya, mungkin kemungkinan besar seperti itu. Mungkin ini ada balasan lagi dari Kang Akabimanyu. Apakah The Wilde ini sempat membahas atau menyinggung penghilangan pengetahuan secara sistematis tersebut dalam bukunya? Kayak gitu kan. Tidak. Kalau Antis the Wilde fokus, dia fokusnya meraup, kayak bagaimana meraup, mengeksploitasi gitu. Ya, itu untuk jawabannya. Mungkin ada satu lagi yang terlewat. Izin bertanya dari Kang Rudi Harton ini terkait nama website atau aplikasi untuk menerjemahkan tadi apa ya, Kang? Medcat, tulisannya Mate, MATECAT, atau Smart Cat, Smart CAT. Itu untuk Kang Rudi Antono untuk nama aplikasinya ini eh, tadi Smart Cat ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi dari teman-teman lainnya. Jika yang ditanyakan silahkan bisa raise hand atau melalui kolom komentar atau kolom chat bisa langsung saja ditanyakan.
Atau kalau sudah cukup, mungkin sambil nunggu yang lain, mungkin dari saya gitu Kang, saya juga sempat membaca sekilas tentang bukunya ini. Di bagian akhir ini Pak Andres de Wilde ini berharap gitu tentang semoga tanah Priangan ini bisa dimanfaatkan gitu seluas-luasnya. Nah, apakah buku ini mempunyai dampak gitu terjadinya kedatangan orang-orang Eropa gitu, pemodal-pemodal Eropa? Apakah buku Pak Anders ini gitu memberikan dampak sehingga wah, setelah membaca buku ini orang-orang Eropa ini pada datang gitu ke wilayah Priangan, atau seperti apa gitu Kang? Dampaknya gitu pada masa itu. Dampaknya itu jelas. Eh, Ketika setelah Andries de Wede membuat buku ini, kemudian muncul generasi Jung Hoon, ya. Dia meneliti semuanya gitu ya, meneliti tanah ini, tanah cocok ditanami untuk apa, kemudian ada di sini ada hasil bumi apa aja, kemudian eh, ada apa namanya, dan ini dan kemudian dieksekusi gitu ya, dieksekusinya lewat apa, lewat tata kota. Misalkan kita contoh Bandung gitu ya, Jung Hoon eh, telah meneliti daerah Letak. Kemudian setelah itu di Bandung Utara dan Selatan kemudian ditanami kina gitu ya. Yang terbanyak ternyata di Bandung Utara itu, di banyak lebih ditanami kina. Kemudian kina itu di apa namanya, di apa namanya, di setelah ditanami segala macam kemudian dipanen, ya hasil panennya langsung ini apa namanya, masuk ke pabrik kina itu yang ada di Bandung gitu kan. Jadi sudah membuat sistem seperti itu ya. Oh, ini kina, kemudian dibutuhkan apa, sarana dan prasarana untuk kina, oh dibutuhkan pabrik kina. Kemudian setelah itu dibutuhkan sarana apa lagi, oh sarana jalan sudah ada, sarana jalan raya pos bisa dikirim gitu ya, lewat jalan, kemudian dikirim, bisa diekspor seperti itu. Kemudian apa namanya, selain meneliti tanaman, nasi bumi dan segala macam, meneliti juga penduduknya seperti apa, dan nanti ujung-ujungnya akan membuat master plan tata kota gitu ya. Anda bisa lihat tata kota Cimahi dan Bandung gitu ya. Bandung Utara dan Bandung Selatan yang memisahkannya jalan raya pos. Bandung Utara itu untuk orang-orang Eropa, ya orang-orang Eropa dan apa namanya, dan orang Arab dan Tionghoa kalau nggak salah gitu ya. Ya, di apa namanya, yang membatasi jalan raya pos. Nah, di sana itu di sebelah utara jalan raya pos itu untuk orang Belanda, orang Tionghoa dan orang Arab, yang nanti akan ada cirinya akan ada stasiun dan akan ada gereja. Sementara di sebelah selatan jalan raya pos akan ada masjid gitu ya, kan bupati, rumah bupati. Itu yang membentuk tata kota kemudian gitu, perkembangan dari abad ke-19. Kalau di Cimahi terbalik gitu ya. Kalau di Cimahi terbalik, justru yang selatannya untuk orang Eropa, Arab dan Tionghoa, yang utaranya untuk pribumi. Bisa dilihat di sebelah selatan Jalan Raya Pos itu ada gereja dan ada stasiun gitu ya, dan ada rumah sakit militer dan segala macam. Sementara di sebelah utara Jalan Raya Pos ada masjid gitu, dan rumah bupati, atau kalau itu rumah dana masih kewadanaan Cimahi. Jadi untuk menata kota ujung-ujungnya gitu kan, seperti itu. Bisa lihat generasi setelah Jung Hoon itu ada apa namanya ya, mungkin
ada KF Hole, dia sangat sukses gitu menjadi administrator perkebunan di Waspada gitu ya. Dia bisa menguasai bahasa setempat, kemudian dia entah ini beneran atau enggak, dia masuk Islam juga gitu ya, agar supaya diterima gitu, seperti itu. Terima kasih Oh Kang. iya, dan Belanda juga sangat sistematis ya untuk menghilangkan pengetahuannya mungkin di era Snoekhoogronnya. Sebab pada saat Snoekhoogron tengah bertugas gitu ya, eh, kalau tidak salah itu saya bacanya di buku autobiografinya Ahmad Jayadiningrat. Nah, Snoekhoogron itu menjadi guru, mengambil anak-anak para menak, anak-anak para bupati untuk dikumpulkan di Batavia dan untuk dididik langsung olehnya. Mungkin berawal dari sana itu eh, apa pengetahuan lokal hilang gitu dan tergantikan dengan pengetahuan Belanda. Bahkan Ahmad Jayadiningrat ya, bangsawan Banten saat itu yang kemudian jadi bupati Batavia kalau nggak salah, bupati Batavia. Pokoknya jadi penguasa Batavia aja. Eh, pada saat kecilnya, pada saat diasuh oleh Snoekhoogron itu mengganti namanya menjadi Willem van Bantam, seperti itu. Mohon maaf ya kalau tidak memuaskan. Sudah cukup Kang. Mungkin ini ada tanggapan nih dari Kang Akabimanyu. Punten tadi jalan raya Silakan. pos atau jalan kereta Kang, yang tadi penjelasan yang pembagian gitu, yang gereja-gereja gitu Kang. Jalan raya pos, Apa-apa? punten jalan raya pos atau jalan kereta Kang, tadi penjelasan Kang yang tadi yang gereja kayak gitu, pemisahan-pemisahan. Untuk yang memisahkan dua bagian itu jalan raya pos, bukan jalan kereta. Kalau jalan kereta itu bukan jalan kereta aja. Cuman yang penciri itu wilayah yang ditempati oleh oleh orang Belanda, itu salah satunya itu ada stasiun kereta, dan ada gereja gitu ya. Yang membatasinya ya jalan raya pos. Nah, entah di kota-kota lainnya apakah seperti apa tata kotanya gitu. Kalau Malam di Kang. Bandung dan Cimahi itu hampir sama dan tapi terbalik. Halo Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Abi Kang. Punten tadi yang mungkin biar lebih jelas tanggapan dan masih pertanyaan saya. Eh, Soalnya mungkin dengan literasi saya masih terbatas, memang mungkin abad berikutnya saya pernah dengar itu justru yang saya pernah baca, justru pembagian itu juga terjadi di pembagian utara selatan yang dibelah oleh jalur kereta ya. Pasti tentu setelah mulai masuk di jalur kereta di abad awal akhir abad 19 ya. Di Priangan. Apa mungkin ada dua kali segregasi seperti tadi ya? Kan kalau di Bandung, saya tahu memang benar sih yang di utaranya jalan kereta ini, yang bagi utara selatan kan memang pemukiman Eropa. Yang selatan jalur kereta yang Bumi Putra. Apa memang terjadi dua kali pembagian? Dulu awalnya jalan raya pos, belum ada kereta, akhirnya dibagi lagi karena mungkin perkembangan Bandung jadi ke apa gimana? Itu maksudnya. Punten nuhun Kang. Ya, ya mungkin saja kan. Karena saya tidak melakukan belum melakukan kajian secara komprehensif ya, belum melacak fenomena dekonstruksi makna tata kota Bandung seperti apa gitu. Saya hanya melihat sekarang aja gitu ya. Yang kalau kita melihat menggunakan pemisahannya itu jalan raya pos,
Maka kalau di Bandung bagian utara itu untuk orang Belanda yang cirinya ada apa namanya, ada gereja dan ada stasiun, dan kemudian di selatan Jalan Raya Pos itu untuk pribumi karena di sana ada ini apa namanya, ada masjid dan ada ini apa, rumah bupati atau rumah pembesar. Kalau di Cimahi terbalik. Bisa saja itu terjadi dua kali pemaknaan seperti itu yang membatasi apakah jalan kereta atau jalan raya pos. Tapi apa namanya, harus diteliti lebih dalam gitu ya, harus dilacak gitu. Apa namanya, dari tahun ke tahun gitu ya. Apakah karena pasti berubah gitu kan, bentuk tata kota pasti berubah, toponimi pasti berubah, nama jalan juga pasti berubah gitu. Contoh aja misalkan jalan apa, di Bandung dalam rentang waktu dari tahun 1905 sampai 1960 itu telah terjadi berbagai macam perubahan nama jalan gitu ya. Walaupun ada jalan-jalan yang tetap gitu ya, tapi apa berubah gitu kan. Dan juga ada alih fungsi lahan seperti itu. Ada yang asalnya apa? Oh ya, saya pernah yang saya catat itu kalau tidak, oh masih Jalan Raya Pos, alih fungsi lahan. Contohnya misalkan di apa daerah Balubur gitu kan, dulunya sawah milik Boska. Gitu. Kemudian dijadikan apa? Dijadikan perumahan elit. Gitu. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Sudah cukup Kang Akal Kabimanyu jawabannya, pakai ditanggapi lagi. Aman Kang, hatur nuhun. Siap, Siap. sama-sama. Semoga bermanfaat. Insya Allah pasti Kang. Jazakallah. Mungkin kalau berbicara tentang pembagian wilayah Bandung itu bisa juga disebabkan oleh letak geografis gitu. Jadi mungkin ada yang mengatakan karena wilayah utara itu mungkin rawan banjir, seperti apa itu bisa terjadi gitu kalau saya tidak salah. Mungkin ingin ada yang tanyain lagi dari teman-teman semua sebelum masuk ke akhir acara foto bersama dan penutup. Apakah sudah cukup? Mungkin kalau sudah cukup yang bisa membuka kameranya, silahkan dibuka kameranya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan yang Mas yang bisa membuka kameranya, kita foto terlebih dahulu nih untuk dokumentasi kegiatan diskusi pada hari ini. Terima kasih Kang Edi Koben sudah membuka kameranya. Mungkin kita hitung langsung saja. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oh, silakan Kang Rudi Antono baru membuka nih. Ulang lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada semuanya yang hadir dari awal sampai akhir sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini tentang buku Priangan karya Pak Andas Wilde yang diterjemahkan oleh Kang Karguna. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada diskusi malam hari ini. Semoga ilmu yang diterima hari ini bisa bermanfaat ke depannya dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman juga yang ingin bergabung kepada komunitas Temu Sejarah, ingin mengikuti diskusi buku sejarah setiap hari Kamis atau malam Jumat, bisa bergabung melalui link nanti ada di IG Temu Sejarah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga semuanya.